Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala mala nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi Matsama pada kali ini. Sebelum saya menyampaikan tentang materi saya ucapkan selamat datang dulu untuk siswa-siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik. Saya sebagai Kepala Program Keterampilan akan menyampaikan keberadaan keterampilan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik ini. Keterampilan berada di Man Gresik ini diberi bantuan oleh Kementerian Agama pada tahun 1999. Jadi sudah berapa tahun? Sudah sekitar 21 tahun. Jadi keberadaan keterampilan sudah 21 tahun di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik ini. Hanya ada 8 Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Jawa Timur. Dan di Karisedenan Surabaya yang mendapatkan bantuan keterampilan hanya Man 1 Gresik. Jadi kalian anak-anak siswa baru harus bangga, harus bersyukur karena sampean masuk di Madrasah Aliyah Negeri 1 ini. Man kita adalah man yang plus-plus, ya. Artinya apa? Plus agama juga plus keterampilan. Pada tahun 1999 keterampilan yang ada di Man ini ada 3 jurusan. Jadi langsung diberi 3 jurusan disesuaikan dengan kondisi madrasah yang ada pada saat itu. Karena di sekitar kita itu yang mumpuni 3 keterampilan, jurusannya adalah keterampilan yang pertama adalah keterampilan mebler pada waktu itu, sekarang sudah beralih menjadi keterampilan desain interior dan teknik furnitur. Kemudian yang kedua adalah keterampilan tata busana, dan yang ketiga adalah keterampilan reparasi komputer pada waktu itu. Kemudian sekarang beralih menjadi keterampilan TKJ, teknik komputer dan jaringan. Kenapa anak-anak kok diberi keterampilan di Madrasah Aliyah lebih dulu? Nah, mungkin pada saat waktu dulu itu Madrasah Aliyah kalah bersaing dengan yang SMA itu. Anak-anak SMA mungkin lebih unggul pada waktu itu. Nah, kemudian di Man ini diberi keterampilan supaya apa? Supaya anak-anaknya ini setelah lulus nanti bisa lebih bermanfaat di masyarakat. Jadi biar tidak kalah dengan anak-anak yang umum, ya. Jadi kita mempunyai nilai yang plus di sana, plus keterampilan itu tadi. Kemudian nanti anak-anak di keterampilan ini juga nanti ada banyak kegiatan di sana, ya. Nanti akan saya terangkan secara rinci. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan apa yang ada di ketiga keterampilan itu, diantaranya adalah kegiatan kunjungan industri, ya. Kunjungan industri nanti kalian yang jurusan keterampilan akan dibawa mengunjungi tempat-tempat industri, ya. Kemudian disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Juga ada kegiatan yang dinamakan kegiatan magang atau prakering. Jadi siswa-siswa yang mempunyai kemampuan lebih di bidang keterampilan akan dipilih nanti untuk dimagangkan di daerah-daerah setempat, ya, di wilayah sekitar atau di industri-industri sekitar. Supaya apa? Supaya bisa mengasah, bisa membandingkan antara ilmu yang sampean peroleh di Madrasah Aliyah ini dengan industri-industri di sekitar, ya. Nah, nanti selepas sampean lulus dari program keterampilan ini akan mendapatkan sertifikat. Jadi lulus tidak hanya mendapatkan ijazah dari Madrasah Aliyah saja, tapi mendapatkan sertifikat keterampilan. Bisa digunakan untuk apa? Macam-macam. Misalkan yang belum bisa bekerja bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, ya. Yang mau kuliah bisa digunakan sebagai lampiran untuk kuliah dan seterusnya. Ya, keterampilan yang sampean miliki nanti juga akan bisa menambah manfaat, karena nanti kamu tidak mesti
tidak mesti akan menjadi apa kita nanti. Nah, ilmu yang kita dapatkan di keterampilan ini bisa sampai gunakan nanti anak-anak. Ya, bisa menjadi bekal untuk berkompetisi setelah sampean lulus nanti. Kalau bisa, jadilah anak-anak yang yang bukan hanya bisa pinter, tapi anak yang pinter-pinterlah. Pinter-pinterlah apa? Pinter-pinterlah memanfaatkan sesuatu. Jadi ilmumu nanti dimanfaatkan untuk apa di sana nanti. Contohnya misalkan kuliah sambil bekerja. Nah, bekerjanya apa? Sesuai dengan jurusan yang sampean peroleh di keterampilan Madrasah Aliyah ini. Anak-anak, di keterampilan ini nanti kan sudah saya jelaskan di awal ada 3 jurusan. Jurusan yang pertama adalah jurusan desain interior dan teknik furnitur. Itu nanti ada guru yang mengajar, ada 2 guru. Yang pertama adalah saya sendiri. Kemudian ada lagi Ibu Rindang Wahyu Ristiani sebagai pengajarnya. Ya. Kemudian guru tata busana ada Bu Nurul Laili yang mengajar tata busana. Kemudian guru yang TKJ ada Bapak Rowi dan Bapak Haris Habibi. Tentu saja guru-gurunya ini adalah sudah spesifikasinya sudah anak-anak sudah bisa sudah tersertifikasi ya, sudah tersertifikasi. Jadi tidak perlu khawatir. Itu untuk guru-guru pengajarnya. Kemudian untuk alat-alat keterampilan. Alat-alat keterampilannya juga sudah semuanya juga sudah lengkap. Alat-alat yang ada di teknik desain sudah lengkap, mesin-mesinnya di sana sudah lengkap. Di tata busana juga sama seperti itu. Termasuk juga di TKJ ya, alat-alatnya juga sudah lengkap. Bahkan listriknya yang kemarin yang dulu 2200 watt sekarang sudah dinaikkan menjadi 65.000 watt tegangannya. Nah, sehingga nanti jangan khawatir untuk kalau kita menggunakan alat-alatnya akan konslet dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Itu alat-alatnya. Kemudian di keterampilan nanti, anak-anak tidak dilatih, tidak dididik, engkau menjadi tukang, tidak seperti itu. Tujuan kami adalah mendidik sampean menjadi tenaga ahli kalau bisa. Ya, sehingga sama lulus gak jadi tukang jahit, lulus gak jadi tukang kayu, lulus gak jadi tukang reparasi. Bukan itu tujuan yang pertama. Tujuannya adalah sampean menjadi tenaga yang ahli. Sehingga apa? Sehingga ijazah yang sampean punya nanti bisa dimanfaatkan kalau misalkan ke mengelamar pekerjaan sama sudah ditempatkan di tempat-tempat yang posisinya agak di atas. Ya. Termasuk juga kalau mau ke luar negeri menjadi TKI, gak hanya jadi BABU, tahu BABU? Ya, tidak hanya bisa seperti itu, tapi bisa di sana menjadi bisa tenaga ahlinya. Ya, termasuk juga di jurusan teknik desain sama juga akan pinter mendesain bagaimana rumah yang sempit terkesan menjadi luas, furnitur yang sekiranya ditempatkan di tempat-tempat tertentu itu yang bagaimana ya, termasuk juga di tata busana bagaimana mendesain busana-busana ya. Jadi sama bukan bisa hanya menjahit saja tapi mendesain busana-busana ya. Di TKJ juga sama ya, bukan untuk menjadi tukang reparasi bukan, tapi menjadi tenaga ahlinya sama bisa mengoperasikan komputer dan lain sebagainya nanti. Kemudian anak-anak untuk keterampilan ini juga sudah mempunyai tempat yang dinamakan UPJ, Unit Produksi dan Jasa. Jadi tempat UPJ ini untuk mewadahi hasil-hasil produk praktek dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik, program keterampilan. Produk-produknya yang layak ini dipamerkan di tempat yang dinamakan UPJ. Ya, nanti bisa sampai lihat kalau sudah tidak pandemi lagi, sudah bisa sampai lihat mana UPJ itu biar bisa tahu produk-produk yang sudah dihasilkan oleh ketiga keterampilan ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak pandemi cepat berakhir, kemudian sampean bisa melihat secara langsung kondisi keterampilan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik ini. Sampean bisa melihat alat-alat yang ada di keterampilan Madrasah Aliyah Negeri Gresik 1 ini. Saya kira cukup sekian anak-anak. Yang terakhir, jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Cuci tangan pakai sabun. Cukup sekian, matur nuwun.